terus terang aku melihat banyak sekali kasus-kasus orang tua zaman sekarang. Karena orang tua sekarang tuh orang tua zaman sekarang itu akalnya banyak yang nggak beres. Nah nih ntar pengen banget aku tanya ini. Akalnya banyak yang nggak beres. Pengen banget. Iya. Dan aku ketemu ada beberapa orang yang kasusnya lebih parah daripada yang tadi diceritain. Kalau tadi aku nggak tahu sih. Tapi tadi yang diceritakan bahwa pergi ninggalin bapaknya. Tapi dalam kasus yang aku ketemu itu ada anak perempuan yang itu sampai diinjek-injek sama orang tuanya, diinjek, ditendang kepalanya dan segala macam. Boleh saya tanya, Ustaz? Kenapa? Boleh saya Boleh. tanya. Mungkin kemarin saya podcast dengan Bunda Asanti. Oh iya tuh, aku Saya tahu sampai tuh. nangis sebegitunya. Sampai nangis. Ustaz, saya mau nanya buat pembelajaran saya juga nih. Ya. Nanti di rumah saya ada biar negosiasi dan ngobrol sama suami. Kalau kita udah baik-baik aja sama rumah tangga saya sekarang, apalagi kan saya sudah punya rumah tangga, berarti ridhonya Allah udah ada di suami saya. Suami, betul. Kalau saya mau dipisahkan sama suami cuma karena uang saya, apakah saya harus tetap mematuhi orang tua saya, mengikuti dia, atau jalan yang sekarang saya pilih, saya pergi dengan keluarga kecil saya untuk menghindari itu semua? Ya. Lebih baik mana? Ya, di dalam Islam itu sesederhana ini. Anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan. Nah, berarti kalau sudah dinikahkan itu milik suaminya. Artinya gini, nah tapi kita balik lagi ya. Ini kan makanya aku bilang Islam tuh menyelesaikan problematika non fisik lebih daripada fisik. Karena itu adalah sumber daripada seluruh problematika. Contoh misalnya ya, aku pernah ketemu tadi ada seorang perempuan yang diinjek kepalanya, ditendang, hidungnya berdarah dan segala macam. Dan ibunya sampai bilang begini, kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah melahirkan kamu. Karena kenapa? Karena ceritanya anak ini adalah lahir dari pernikahan yang memang nggak seharusnya. Jadi ketika misalnya anak ini lahir, bapaknya pergi, bapaknya berkhianat dan segala macam, ya atau apapun lah terjadilah yang membuat ibunya ini melihat anak ini sumber sial. Gitu. Jadi harus disiksa, harus ditendang dan segala. Ini padahal anak kandung yang dia lahir sendiri. Dari darah dagingnya sendiri. Tapi yang saya miss adalah luar biasanya adalah ini perempuan gak punya sifat dendam sama sekali sama ibunya. Anaknya ini. Bahkan dia datang kepada saya sampai nangis, dia bilang, Ustadz gimana caranya agar ibu saya ridho sama saya? Masya Allah. Gimana cara agar ibu saya ridho sama saya dan ibu saya mau maafin saya? Saya bilang gini, kamu salah apa sama ibumu? Gak ada. Saya bisa mastiin dalam hal ini ibumu yang durhaka loh. Kalau dalam kasus ini, kenapa? Di saat yang sama ada yang konsultasi seorang ibu yang anaknya bandel dan durhaka. Saya bilang coba, bagaimana kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya? Ibu ini menginginkan anak yang ideal kayak mbak. Sementara mbak itu menginginkan ibu yang ideal kayak yang satu lagi. Itulah kekuasaan Allah di tengah-tengah keluarga yang benar-benar bukan broken lagi gitu kan ya. Hancur. Ternyata dia kemudian bisa menjaga keimanan dia. Dan kemudian dia bisa menjaga sebuah kewarasan dia bahwa apapun yang terjadi pada ibunya, dia sebagai anak harus kemudian bakti sama ibunya. Benar. Apapun yang terjadi kan gitu kan ya. Nah sementara yang satu ini dia punya privilege, dia punya harta, dia punya segala macam, tapi anaknya itu ternyata benci ketika ibunya pergi ke pengajian. Ibu nggak asik. Ibu udah jadi kayak teroris, radikal, apa-apa Islam dan segala macam. Nah ini kan sesuatu yang terjadi nih. Nah maka Islam tuh memandang, aku sama mbak, aku benci banget sama bapakku dulu. Karena aku lagi pacaran, bapakku nutup, ya nggak separah mbak sih. Itu kan cuma gara-gara perkara sederhana, tapi bagiku penting. Itu kan ya, kita lagi cem-ceman tiba-tiba ditutup teleponnya, diputus, main basket ditusuk pakai pisau dan segala macam. Kita punya sifat seperti itu. Cuman indahnya ketika aku sudah masuk Islam adalah aku dibilang gini, masalahnya adalah gini, memaafkan orang itu bukan masalah nilai orangnya, tapi nilai dirimu. Maka tidak ada hubungan dengan memaafkan dengan orang itu, gitu maksudnya. Selama kita masih melihat orang itu, kita nggak akan bisa maafin. Tapi kalau kita ngelihat ini adalah soalan kita bisa maafin. Oh jadi nggak ada dendam gitu. Dan problem satu lagi, problemnya adalah ini bukan dalil sih, tapi ini cuma beberapa kenyataan aja bahwasanya ada banyak hal yang kita nggak akan bisa untuk sama anak kita kalau kita nggak mulai untuk dengan orang tua kita. Jadi artinya contoh gini, ada beberapa guru tahfiz itu ketika ada seorang anak itu tahfiznya ngafalnya mandek, nggak bisa lanjut hafalannya. Itu apa? Suruh istighfar ke orang tuanya. Suruh istighfar pada Allah dan minta ampun pada orang tuanya. Karena bisa jadi apa yang dia lakukan itu bisa jadi orang tuanya belum ridho. Yang jelas-jelas kita tahu di pesantren adalah ketika orang tua belum ridho, anak itu nggak betah di pesantren. Maka kita selalu bilang kan bahwasanya orang tua itu adalah sebenarnya yang banyak kan orang tua yang nggak ridho dengan anaknya masuk pesantren daripada anaknya yang nggak ridho masuk pesantren.
Jadi orang tuanya itu harus belajar untuk nitipin anaknya itu benar, bahwa saya nitipin ini karena Allah, bahwa saya kalau saya nggak masukin dia ke pesantren, bahwa saya akan mendapatkan masalah lebih besar daripada sekarang. Saya sedih iya, tapi daripada sedihnya besok dan nggak ada obat, mendingan sekarang saya masukin pesantren. Tinggal cari pesantren yang bagus. Tapi kan kalau masalah orang tua ini kadang-kadang agak berat Ustadz, karena yang kemarin aku sempat dapat diminta nih seorang ibu yang anaknya ini umur 5 tahun diperkosa bapaknya. Nah, case-nya ini nggak berjalan ya polisi kan. Jadi itu kan kebencian anaknya dan ibunya ke bapaknya ini kan tinggi itu Ustaz. Ya, kalau itu urusan beda. Kalau itu beda tuh Ustaz. Nggak mungkin minta redo lagi kan Ustaz ke bapaknya itu yang udah bejat begini gitu. Lebih kepada gini, Nabi Yusuf itu kepada saudara-saudaranya itu kan dijahatin kan parah banget. Bahkan sampai dibunuh kan. Bahkan sampai mau dibunuh kan. Akhirnya dia kemudian dibuang ke Mesir. Akhirnya kemudian anyhow kemudian dia ketemu lagi dengan saudara-saudaranya. Nah, apakah kemudian Nabi Yusuf cuma memaafkan? Enggak, Nabi Yusuf ngasih pelajaran juga kepada saudara-saudaranya itu. Nah, artinya gini, kalau kamu pun nggak bisa memaafkan, kalaupun kamu nggak bisa untuk melupakan, minimal bisa memaafkan. Dalam arti gini, bapaknya melakukan itu adalah urusannya sama bapaknya. Aku tidak akan pernah membenarkan itu. Dan aku wajar sekali kalau seandainya dia nggak akan mau ketemu sama bapaknya. Manusiawi. Dan dia di penjara pun ya harus gitu karena kelakuannya. Betul. Gitu. Tapi kita harus lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan pembunuh orang yang paling dia sayangi. Salah satu orang yang paling dia sayangi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang bunuh itu adalah namanya Hindun. Hindun itu menyewa seorang, bukan dukun, pembunuh namanya Wahsy. Jadi seorang budak, dia tuh nanti akan menombak Hamzah dari belakang, dan kemudian Hamzah ini dibelek dadanya, diambil jantungnya, kemudian dikunyah oleh Hindun. Dikunyah. Jadi nggak sampai dimakan. Tapi Hindun dan Wahsy dua-duanya masuk Islam. Anda bisa kebayang nggak? Coba bayangin kita sebagai Rasulullah. Lalu kemudian kita ngelihat ada orang yang benar-benar kita tuh sayang sama paman kita, itu dibunuh oleh dua orang ini dan dua orang ini masuk Islam. Pertanyaannya, Rasul terima atau enggak? Terima. Rasul terima. Tapi Rasul bilang, saya nggak mau lihat wajah kamu. Nah, kayak saya nggak mau lihat gimana wajah. itu Ustaz? Ya kita terima, bahwasanya ya udah. Maaf gitu, Ya, tapi maaf Ya, kita kayak sekarang yang saya lakuin, saya sudah bukan berbaik, saya sudah oh ya udah, ini memang ibu saya yang dilahirkan sama dia. Saya coba dari Mengakui tahun haknya. 2019 saya udah mengatur hati untuk tinggal bareng sama mama saya. 2020 saya menikah sama suami saya. 2021 saya melahirkan si anak saya nih, Cia. Gak ada perubahan, Tat. Malah makin jadi setelah saya viral. Malah saya yang baik-baik aja sama suami saya mau dipisahkan. Kan nggak lucu tuh di sini. Saya coba tenang. Akhirnya saya sama suami memutuskan untuk kita pisah rumah. Karena kalau kata peribahasa deket bau bangke mendingan jauh. Ya udah, saya jauh. Cuma kalau untuk memaafkan, saya pasti minta maaf dan saya memaafkan. Walaupun tidak melupakan. Tapi saya nggak bisa yang tiap hari harus ketemu gitu, belum bisa. Ada peribahasa lebih bagus. Apa tuh, Anak Ustaz? pisang itu harus dipisahkan dari batang pisangnya supaya bisa tumbuh. Kalau nggak bisa tumbuh. Itulah kenapa memang ya kalau bisa sih kita nggak serumah dengan orang tua. Karena bagaimanapun juga kasih sayang orang tua tuh kadang-kadang jadi toksik bagi rumah tangga yang baru. Kecuali kalau kita sudah memelihara. Karena gini, ini ada satu hal yang mungkin membantu Mbak ya. Umar bin Khattab itu pernah didatengin sama seseorang anak yang orang tuanya benar-benar sudah nggak bisa apa-apa. Kalau zaman sekarang stroke lah. Dia kemudian ke WC, dia ngelapin, dia kemudian yang bersihin dan segala macam, makannya disuapin. Dia mau wudhu, diambilin wudhu, bahkan diajak ngobrol dan segala macam. Semua dia. Lalu kemudian dia bilang gini, apakah perbuatan saya ini sudah membalas daripada perbuatan orang tua saya, ibu saya kepada saya? Umar bin Khattab bilang enggak. Ditanya kenapa enggak? Bahkan seujung kuku aja enggak, kata Umar. Kok bisa? Umar bilang begini, masuk akal banget. Dia bilang gini, ketika orang tuamu mengasuhmu ketika kecil, dia mengasuhmu dengan harapan kamu hidup. Sementara kamu mengasuh dia dengan harapan dia mati. Waduh. Jadi tetap nggak sepadan sih. Tapi ya udah, kita appreciate bahwa setidaknya dulu dia pernah megang Mbak, dia kemudian pernah ngasih makan Mbak dari kemudian susunya dia dan segala macam. Dan itu dia berharap Mbak hidup, bukan berharap Mbak mati. Kan kita artinya ya setidaknya kita appreciate itu. Nah makanya, tapi kita harus sampaikan dengan tegas. Namanya drawing the line. Namanya kita kasih line. Gini loh Bu, bukannya saya nggak sayang sama Ibu. Saya berusaha untuk memahami Ibu. Tapi kalau sudah sampai di sini, mohon maaf Ibu, ini adalah hidup saya. Saya juga pertanggungjawaban saya pada anak saya. Suami saya juga bertanggung jawab kepada saya dan segala. Nah ini adalah ya draw the line. Sebagaimana ibu sudah punya kesempatan untuk berkeluarga, izinkan saya punya kesempatan untuk berkeluarga. Nah sesederhana itu sih sebenarnya. Maka kita tuh nggak baper. Aku sama ibuku juga nggak baper. Ibuku ketika misalnya aku mau nikah, dia juga nggak mau aku nikah dengan orang Jawa.
Dia juga nggak mau nikah dengan orang yang kerudungan gitu kan ya. Tapi ini kan waktu Ustadz masuk Islam juga ibu nggak setuju gitu. Ya, tapi ini kan kemampuan untuk speak kita kan ya, komunikasi intinya. Semua tuh bisa diselesaikan. Jadi anak itu sebenarnya bisa memilih jalannya gitu. Bisa memilih jalannya. Artinya semua bisa diselesaikan. Dan asal itu kita bukan durhaka ya Ustadz ya. Tidak durhaka. Durhaka itu adalah kita itu memvoid atau kita tuh melanggar hak-hak orang tua kita, itu durhaka. Contoh, hak orang tua kita adalah untuk dihormati. Hak orang tua kita adalah untuk berkata dengan lemah lembut kepada mereka. Bahkan Allah sampai mengatakan literally wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Jadi kalau kalian di depan mereka, literally gini kata Allah, jangan engkau kepakkan sayapmu di depan mereka. Jadi kalau ibarat burung tuh kita tahu kalau seandainya burung itu adalah burung induknya, dia akan ngasih makan anaknya. Tapi pada satu waktu dia tidak akan bisa terbang lagi sehebat anaknya. Nah, dalam waktu itu anaknya nggak boleh terbang di depan dia. Jangan di depan dia, karena itu nanti bisa nyakitin. Jadi kalau ada chance bisa nyakitin aja, kita nggak boleh. Apalagi kemudian ya tadi, Pi, apa nih mobilnya Pi? Masih Avanza aja. Sekali-kali belilah BMW X3 gitu misalnya. Nah itu jangan nggak boleh. Boleh kalau mau sombong bolehnya sama orang sombong. Iya, sombong sama orang sombong baru boleh. Kalau durhaka, kalau orang tua jangan durhaka. Kalau orang tua jangan durhaka.